Karena ini channel gak jelas, maka kami akan membagikan informasi apapun yang menurut kami menarik. Beberapa hari lalu, gempar berita tentang rudal Rusia yang mendarat di Polandia, menewaskan 2 orang. Banyak yang mengira jika Rusialah yang menjatuhkan rudal itu. Apakah benar? Zelensky bilang jika Rusia menyerang Polandia dan NATO harus segera mengambil tindakan tegas untuk menyerang balik Rusia. Well, seharusnya negara-negara NATO, terutama Amerika, lebih percaya dengan Ukraina bukan? Bukan malah percaya dengan Rusia. Tapi justru sebaliknya, sepertinya kali ini Amerika mulai kesal dengan Zelensky. Di sini menurut kami sangat menarik. Untuk pertama kalinya, setidaknya dalam konflik Ukraina, Amerika dan Rusia sepakat dalam satu pemikiran. Rusia sudah pasti membantah tuduhan Ukraina. Dan Presiden Amerika sendiri juga setuju bahwa rudal yang menghantam Polandia bukanlah milik Rusia, melainkan milik Ukraina yang tanda kutip tidak sengaja meleset alias nyasar ke wilayah Polandia. Lucunya lagi, Polandia yang posisinya sebagai korban juga sependapat dengan Rusia. Makin aneh nggak tuh? Bukankah seharusnya Amerika lebih percaya ke Ukraina dibanding Rusia? Ada satu teori yang menurut kami cukup menarik. Rudal S-100 milik Ukraina memang sengaja diprogram untuk menghantam Polandia. Ini bukan kecelakaan, tapi memang direncanakan. Karena S-300 sendiri adalah jenis senjata yang seharusnya dikendalikan dari jarak jauh. Yang berarti, mereka akan hancur sendiri dalam jarak 2 hingga 3 km jika target tidak ditemukan. Namun di sini, targetnya justru menabrak traktor, yang artinya memang disengaja untuk menghantam traktor tersebut. Menurut kami ini teori yang sederhana tapi sangat logis. Jika memang ditujukan untuk menghadang rudal Rusia, seharusnya peluru tersebut meledak di udara meskipun target tidak ditemukan, bukan malah nyasar ke tetangga sebelah. Setuju? Sedangkan pihak NATO sendiri menyebut jika tindakan Zelensky ini sangat konyol. Menurut ofisial dari NATO, Ukraina menghancurkan kepercayaan kami. Kami selalu mendukung mereka. Tidak ada di antara kami yang menyalahkan Ukraina karena tindakan bodoh ini. Namun Zelensky justru berbohong secara terang-terangan kepada publik. Hal ini lebih berbahaya dibandingkan rudal itu sendiri. Well, sampai sini kita sadar, Amerika dan NATO yang jagonya berbohong, dalam hal ini sepakat dengan Rusia jika rudal yang jatuh di Polandia memang berasal dari Ukraina. Aneh bukan? Lalu apa tujuan Zelensky menyerang Polandia? Tentu saja untuk menyalahkan Rusia dan menyeret NATO agar terjun langsung dalam konflik ini. Namun sepertinya rencana Zelensky lagi-lagi gagal. NATO terutama Amerika menyadari jika konflik ini di luar perkiraan mereka. Suplai senjata besar-besaran yang diberikan kepada Ukraina justru membuat stok senjata Amerika menipis. Pertanyaannya sekarang, kenapa Amerika bisa sependapat dengan Rusia? Apalagi kalau bukan perang nuklir. Baik Rusia maupun Amerika menyadari jika mereka bertemu secara langsung, perang dunia ketiga tidak bisa dihindari, di mana tidak ada satupun pemenang jika perang nuklir terjadi. Hal lain yang menurut kami cukup menarik, bukankah media-media besar sering memberitakan jika Rusia akan segera kehabisan pasokan senjata? Bahkan sejak awal invasi ini berlangsung hingga sekarang, mereka masih memberitakan hal tersebut. Tapi, ada berita menarik dari The New York Times. Bukannya Rusia yang kehabisan senjata, justru Amerika lah yang kehabisan stok senjata. The Washington Post sendiri bahkan mengakui jika stok senjata Pentagon telah menipis karena konflik ini, sedangkan mereka masih belum tahu pasti kapan invasi akan berakhir. The New York Times juga mengakui jika saat ini sedang terjadi kekacauan dalam politik Joe Biden. Jenderal tertinggi US Army yaitu Mark Milley menyarankan agar Ukraina menempuh jalur diplomasi. Karena apapun kondisinya, Ukraina tidak akan bisa memenangkan konflik ini. Setidaknya tidak dengan cara militer, namun sepertinya Uncle Joe masih kekeh. The New York Times juga pernah menghapus artikel yang menurut kami sangat menarik, yaitu tentang Amerika menjadikan Ukraina sebagai testing ground, alias lapangan percobaan untuk senjata mereka. Karena tujuan mereka sebenarnya bukanlah Rusia, melainkan Cina. Topik ini akan kami bahas di lain kesempatan. Meskipun dalam kasus ini, jujur saja,
Rusia juga ikut melakukan testing senjata mereka di Ukraina. Jadi, apa pendapat kalian tentang rudal yang jatuh di Polandia? Benarkah Ukraina yang melakukannya? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.